Salam, salam sejahtera bagi kita bersama. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang hidup berpengharapan, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1. Kalau kita bicara tentang hidup berpengharapan, itu kita bicara sama seperti sedang menceritakan seorang tokoh bapak gereja yang bernama Agustinus, uskup dari Hippo. Agustinus adalah satu sosok bapak gereja yang terkenal sekali, merupakan hasil dari doa dan pengharapan ibunya yang bernama Monica, yang bertahun-tahun berdoa bagi anaknya supaya bertobat menjadi pribadi yang berguna bagi Kristus. Dan pengharapan Ibu Monica itu terwujud. Setelah 13 tahun berdoa, akhirnya Tuhan jamah Agustinus, dan Agustinus berubah menjadi seorang uskup di Hippo. Dari cerita Agustinus, kita tentu bisa memahami tentang makna hidup berpengharapan. Hidup berpengharapan itu tidak luput atau tidak lepas dari sejarah kerajaan umat Israel. Setelah kematian Salomo, terpecahlah kerajaan Israel menjadi dua bagian, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Terpecahnya kerajaan Israel ini menjadi sebuah kemunduran kehidupan umat Israel. Baik itu kemunduran secara jasmani, secara fisik, secara mental, bahkan secara kerohanian. Hingga akhirnya Tuhan mengizinkan umat Israel ini untuk berada di dalam penawanan di Babelonia, di Asyur, dan Israel juga mengalami penawanan atau penjajahan oleh bangsa-bangsa yang lain. Peristiwa inilah yang membuat di dalam kehidupan umat Israel terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sudah tidak meyakini lagi tentang pengharapan akan datangnya Mesias. Sehingga kelompok ini memilih menjadi pemberontak, melakukan pemberontakan, dan membuat kekacauan-kekacauan yang ada di dalam Israel. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang memilih tetap untuk hidup dalam pengharapan, menantikan kedatangan Mesias. Sebagai contoh, Simeon dan Hana. Bagaimana dua nabi dan nabiah ini tetap setia hidup hingga ketika Yesus lahir dan pada hari yang ke-8 dibawa ke dalam bait Allah untuk disunatkan. Simeon dan Hana menerima bayi Yesus yang baru berumur beberapa hari itu dan memuliakan nama Tuhan serta berkata, "Sekarang mataku telah melihat keselamatan Israel itu telah datang." Sungguh luar biasa pengharapan yang tiada hentinya akan kedatangan Mesias. Inilah makna hidup berpengharapan. Kalau kita sudah belajar tentang makna kehidupan berpengharapan, kita tentu harus belajar pentingnya pengharapan. Di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sahus yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya pengharapan itu bagaikan sebuah jangkar yang bisa menahan supaya kapal yang kita tumpangi itu tidak terombang-ambing oleh angin, terombang-ambing oleh gelombang. Inilah pengharapan yang akan tetap membuat diri kita tetap teguh dan kokoh terhadap janji-janji Tuhan. Pengharapan itu umpama motor penggerak kehidupan. Tanpa adanya pengharapan, orang percaya tidak akan bisa bergerak menuju pada satu tujuan yang diharapkan, supaya kita hidup seperti iman kita.
Pengharapan itulah yang akan membuat kita tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Kita berharap Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Kita bisa bertahan dan jiwa kita tetap kuat dan aman ketika kita memiliki hidup berpengharapan kepada Kristus. Dan yang terakhir, pengharapan itu merupakan kekuatan bagi masa depan kita. Di mana tidak ada pengharapan, tidak akan ada masa depan. Dan tidak ada kekuatan masa kini tanpa pengharapan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati.